Permisi Kak, Iya, apakah saya boleh wawancari Kakak tentang masa reformasi? boleh. Silakan. Langsung aja Kak, Ya, apa yang dimaksud reformasi? perubahan secara drastis untuk perbaikan atau bidang sosial, politik, atau agama dalam suatu masyarakat atau negara. Yang kedua, apa yang menjadi penyebab lahirnya gerakan reformasi? Gerakan reformasi terjadi atas tuntutan rakyat kepada pemerintah. Yang ketiga, apakah pentingnya gerakan reformasi ini sehingga harus dilakukan? Krisis ekonomi yang melanda Indonesia dan negara di Asia Tenggara pada 1997 memunculkan gerakan reformasi. Yang keempat, apakah di daerah ini pernah terjadi gerakan reformasi? Kalau ada, bagaimana kondisi saat itu? Kondisi krisis moneter di Indonesia pada masa menuju reformasi dapat dikatakan abstrak karena pada masa itu Indonesia sudah siap lepas landas untuk kedaulatan pangan dan kemampuan teknologi dalam negeri yang memadai. Yang kelima, masa reformasi diawali dari masa pemerintahan B.J. Habibie. Menurut Kakak, bagaimana pemerintahan KH Abdurrahman Wahid saat itu? Nilai tukar rupiah yang merosot tajam pada bulan Juli 1997 membuat rupiah semakin terpuruk. Sebagai dampaknya, hampir semua perusahaan modern di Indonesia bangkrut yang diikuti PHK pekerja-pekerjanya sehingga angka pengangguran menjadi meningkat. Yang keenam, setelah B.J. Habibie, masa pemerintahan dilanjutkan oleh Presiden KH Abdurrahman Wahid. Menurut Kakak, bagaimana pemerintahan KH Abdurrahman Wahid saat itu? Masa kepresidenan Abdurrahman Wahid dimulai pada 20 Oktober 1999 dan berakhir pada sidang istimewa MPR pada tahun 2001. Tepat tanggal 23 Juli 2001, kepemimpinannya diganti oleh Megawati Soekarno Putri setelah memadainya dicabut oleh MPR. Abdurrahman Wahid adalah mantan ketua Tabjiyah atau Badan Eksekutif Nahdlatul Ulama dan pendirian Partai Kebangkitan Bangsa. Yang ketujuh, KH Abdurrahman Wahid akhirnya digantikan oleh Megawati Soekarno Putri menjadi presiden. Menurut Kakak, bagaimana pemerintahan Megawati Soekarno Putri saat itu? Pada masa pemerintahan Megawati, Indonesia masih menghadapi berbagai krisis di beberapa bidang. Sebagian dari kebijakan Megawati Soekarno Putri membawa keberhasilan di berbagai bidang di tingkat politik dan pemerintahan. Yang ke-8, Pilpres 2004 dimenangkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono sehingga ia menjadi presiden selama 2 periode dari tahun 2004 sampai 2014. Bagaimana penilaian Kakak terhadap masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono? Yudhoyono yang dianggap sebagai karakter yang kuat dan seimbang memasuki istana presiden dengan cita-cita reformasi ambisius seperti menghancurkan korupsi dan terorisme, penguatan demokrasi dan hak atas manusia dan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi. Yang 9, sejak 2014 hingga sekarang presiden dijabat oleh Joko Widodo. Bagaimana penilaian Kakak terhadap masa pemerintahan Joko Widodo? Presiden membangun infrastruktur berarti mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan konsep Indonesia sentris. Yang ke-10, menurut Kakak keberhasilan reformasi saat ini? Kalau berhasil, apa saja keberhasilan reformasi hingga saat ini? Presiden Joko Widodo pun menekankan pentingnya menciptakan birokrasi yang berorientasi hasil tidak semata berorientasi pada prosedur, proses dan rutinitas yang menonton. Baiklah, terima kasih Kak karena telah memperbolehkan saya untuk wawancara Kakak. Ya, sama-sama.